siang Ibu, silakan duduk. Iya Bu, siang Bu. Bisa saya bantu Bu? Iya Bu, saya ingin melakukan konsultasi gizi Bu. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Alfani Hidayati. Saya seorang ahli gizi. Sebelumnya kalau boleh tahu namanya siapa Bu? Nama saya Miftahul Aprilisa Bu. Baik Bu Miftahul. Ibu umur Ibu sekarang berapa? Umur saya 20 tahun sekarang Bu. 20 tahun ya. Iya. Oke, tinggi badan sama berat badan Ibu berapa? Tinggi badan saya 150 Bu dan berat badan saya 40 Bu. Kalau boleh tahu keluhan Ibu apa? Ini Bu, saya sedikit khawatir Bu dengan kondisi saya Bu. Karena akhir-akhir ini saya sering buang air kecil, terutama kayak di malam hari gitu Bu. Setelah saya cek ke dokter kan kemarin, ternyata gula darah saya itu tinggi Bu. Dan saya didiagnosa sama dokter kena penyakit diabetes mellitus Bu. Baik, gejala tersebut memang umum terjadi pada penderita diabetes mellitus Bu. Sebelumnya Ibu sudah mengetahui apa itu diabetes mellitus? Sedikit sih Bu, saya tahu ini penyakit yang berhubungan dengan kadar gula darah yang tinggi Bu. Betul sekali, diabetes mellitus adalah kondisi kronis di mana tubuh kesulitan mengatur kadar gula darah. Diabetes mellitus ini ada dua jenis, yaitu tipe 1 dan tipe 2 Bu. Pada diabetes tipe 1, tubuh tidak dapat memproduksi insulin sama sekali karena sistem kekebalan tubuh menyerang sel-sel pankreas yang menghasilkan insulin. Sedangkan pada tipe 2, tubuh masih mempunyai insulin, tubuh masih memproduksi insulin, tetapi tidak cukup atau tidak dapat menggunakan insulin secara efektif Bu. Oh gitu ya Bu, lalu apa yang harus saya lakukan Bu? Baik, sebelumnya saya ingin bertanya dulu, untuk kebiasaan makan Ibu sehari-hari itu gimana? Saya ini Bu, saya sering makan dan minum yang manis-manis gitu Bu. Oh, berarti Ibu suka yang manis-manis ya? Iya Bu. Jadi gini Bu, dari cerita Ibu yang Ibu suka makan yang manis-manis itu, langkah pertama yang harus Ibu lakukan yaitu dengan mengatur pola makan. Pola makan yang sehat dan seimbang sangat penting untuk mengatur kadar gula darah. Selain itu, olahraga yang teratur juga dianjurkan seperti jalan kaki, bersepeda, berenang, ataupun lari Bu. Iya Bu. Lalu makan seperti apa yang sebaiknya yang harus saya ikuti Bu? Secara umum, Ibu itu perlu mengurangi konsumsi karbohidrat sederhana seperti nasi putih, roti gandum, terutama itu gula karena Ibu suka yang manis-manis kan. Iya Bu. Diganti dengan karbohidrat kompleks lainnya, dan sebaiknya porsi makan Ibu juga tidak terlalu banyak Bu. Bagaimana kalau dengan buah Bu? Apakah saya boleh memakannya? Tentu saja Bu, tetapi pilihlah buah yang yang rendah gula seperti apel, pir, anggur, jeruk, alpukat, stroberi. Lalu dengan olahraga Bu, olahraga apa yang harus saya ikuti Bu? Olahraga yang dianjurkan itu olahraga seperti jalan kaki, bersepeda, lari atau berenang Bu. Lakukan olahraga itu minimal 30 menit dalam setiap harinya Bu. Oh iya Bu, ini saya ada leaflet tentang tujuan diet, syarat diet, sumber zat gizi yang penting untuk pasien diabetes mellitus. Terus ada contoh menu sehari dan hal-hal yang diperhatikan serta komplikasi yang terjadi pada diabetes mellitus Bu. Ini ada contoh menu seharinya Ibu. Misalnya kalau pagi Ibu misalnya makan nasi merah, terus dicampur telur rebus, tumis wortel gitu. Di selingannya pada pukul 10 Ibu memakan buah apel. Siangnya Ibu bisa makan nasi merah, ikan panggang misalnya, sayur bayam gitu Bu. Terus pada selingan siangnya itu pada pukul 4 Bu, misalnya Ibu makan buah pir.
malamnya ibu makan nasi merah misalnya, ayam panggang, tumis brokoli. Kenapa ibu dianjurkan makan nasi merah? Karena itu mengandung indeks glikemik yang rendah bu, kadar gulanya rendah, sehingga ibu dianjurkan memakan nasi merah. Terus hal-hal yang diperhatikan itu ada ya yang tadi bu, yang konsumsi makanan dengan indeks glikemik rendah itu contohnya buah-buahan kayak yang saya bilang tadi bu, misalnya ada apel, pir, jeruk, dan alpukat. Sedangkan sayurannya itu misalnya brokoli, bayam, dan wortel. Terus biji-bijiannya itu seperti beras merah yang diajarkan tadi kan bu, oatmeal, dan roti gandum. Kacang-kacangan itu seperti kacang merah, kacang hitam, dan kacang almond. Terus dagingnya itu ada daging ayam, daging sapi, daging ikan, terus telur ayam seperti yang di menu tadi bu. Terus perbanyak serat dan sayur dan buah yang tadi saya bilang tadi bu. Dan lakukan olahraga ringan hingga sedang minimal 30 menit setiap hari. Terus ini ada komplikasi pada yang terjadi pada diabetes itu yang terjadi misalnya terjadi pada mata bu, itu gangguan mata atau penglihatan. Terus penyakit kardiovaskular dan pembuluh darah. Terus ada terjadi gangguan ginjal bu. Terus pada kaki misalnya gangguan saraf yang menyebabkan luka pada dan amputasi pada kaki. Baik, dari yang saya sampaikan ada yang ingin ibu tanyakan bu? Saya rasa udah cukup kok bu. Semoga informasi yang saya berikan tadi bisa membantu ibu dalam menjalankan proses dietnya ya bu ya. Dan semoga diet yang ibu lakukan berhasil. Untuk saat ini sampai di sini dulu konseling gizi yang kita lakukan. Semoga ibu bisa sembuh dari penyakitnya dan bisa kembali lagi seperti biasanya. Untuk sekarang ini kita lihat dalam 1 bulan ke depan ya bu ya. Apakah ada perubahan dalam penyakit ibu atau tidak. Untuk kunjungan selanjutnya nanti dari pihak kami akan menghubungi